Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu izin kali ini saya ingin berbagi. Ini ada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 971 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Jadi ini surat terkait dengan seleksi P3K ya untuk jabatan fungsional, dan keputusan menteri ini tidak hanya terbatas kepada fungsional guru, tetapi berlaku juga untuk tenaga fungsional yang lain. Sepertinya semua semua instansi ya yang ada tenaga fungsionalnya, sehingga ini berlaku umum Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin saya bacakan ya. Kita bacakan yang pentingnya saja dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini terkait dengan maksud dan tujuan ya, maksud dan tujuan dari keputusan ini, di mana ini akan memberikan rambu-rambu berapa nilai ambang batas untuk lulus ya. Nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Diktum pertama, seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 ini ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Di diktum kedua, untuk materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, materi kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik ya, berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini mengapa kompetensi teknis ini diadakan ya gitu ya, diuji. Yang kedua, untuk kompetensi manajerial, ini berfungsi untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Apa saja? Pertama, integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. Materi kompetensi sosial sekarang Bapak Ibu ini untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk kompetensi manajer sudah, sosial sudah ya. Berikutnya adalah yang ketiga, kepekaan terkonflik, kemudian empati. Nah, ketiga, diktum ketiga, nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, ini ada 3, ada nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif ya, seleksi kompetensi manajerial dan sosial. Jadi untuk yang seleksi kompetensi manajerial dan sosial itu disatukan, jadi diakumulasikan. Kemudian yang ketiga, nilai ambang batas wawancara. Nah, yang keempat, bahwa seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Jadi ini 2 jam penuh ya Bapak Ibu untuk kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural. Jadi ada waktu 2 jam penuh atau 120 menit. Wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit ya untuk wawancara.
Kemudian diktum ke-6, durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4 dan diktum ke-5 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Jadi pengecualian barangkali Bapak Ibu yang punya kelainan di penglihatan ya. Kemudian ke-7 ini seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit. Diktum ke-6 apa ini tadi? Oh, yang disabilitas ya khususnya. Disabilitas itu 150 menit Bapak Ibu. Jadi 2,5 jam. Kemudian untuk wawancaranya ini 15 menit. Nah, bagi disabilitas ini di diktum ke-8, kemudian diktum ke-9 jumlah soal. Nah, sekarang Bapak Ibu, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Jadi jumlah soal keseluruhannya 145 soal. Nah, dengan rincian sebagai berikut. 90 soal itu untuk seleksi kompetensi teknis. 25 soal untuk kompetensi manajerial, kemudian 20 soal untuk kompetensi sosial. Dan wawancara 10 butir soal. Wawancara. Oke. Kita langsung ke ke-10 Bapak Ibu, pembobotan sekarang Bapak Ibu. Materi soal seleksi kompetensi teknis bobotnya 5. Jika jawaban benar 5. Jika salah 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial bobot jawaban benar ini 1 ya setiap soal dan nilai paling tinggi 4. Tidak dijawab 0. Saya pikir ini kalau bisa sebisa mungkin ini diisi supaya tidak 0 karena memang di sini ada paling tinggi ya, artinya kalau ada jawaban ya paling tidak ya di posisi tengah ya 2 atau 3 kan lumayan. Nah, ini paling rendahnya 1. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural bobot jawaban paling benar 1 dan paling tinggi 5. Untuk wawancara ini sama, paling rendahnya 1, paling tinggi 4, dan tidak menjawab 0. Oke. Kemudian nilai kumulatif paling tinggi ya, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini adalah 690. Nilai kumulatif paling tinggi. Jadi setelah dikumulatifkan itu 690. Nah, dari 690 itu dibagi 3, 450-nya untuk kompetensi teknis, 200 untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, kemudian 40-nya untuk wawancara. Oke. Ke-12, diktum ke-12, nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin lulus harus ada batas minimalnya dari nilai ambang batas ya, nilai ambang batas minimalnya yang sudah lulus. Nah, berapa nanti masing-masing pilihan itu nanti tergantung. Nanti di sini ada lampirannya Bapak Ibu. Nanti saya coba masukkan nanti di deskripsi untuk linknya dan Bapak Ibu bisa membaca sendiri dan bisa mencari sendiri jurusan apa yang diambil, kemudian berapa nilai ambang batasnya, silakan nanti dilihat. Oke, ke-13 ini Bapak Ibu, untuk penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12, nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Kemudian 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kemudian 24 untuk wawancara. Ini untuk penetapan nilai ambang batas kalau dipecah gitu ya. Oke. Keempat, nah keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini tanggal 24 Oktober Bapak Ibu. Jadi baru 4 hari ya keluar surat ini. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu agar bisa menjadi acuan ketika Bapak Ibu ikut seleksi kemudian berapa nilai ambang batasnya. Nah itu ya Bapak Ibu. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Oke, sudah ditandatangan Pak Menteri. Ya, kemudian di sini ada lampirannya Bapak Ibu, tidak saya bacakan ya.
Untuk lampirannya Bapak Ibu nanti bisa bisa membuka link di deskripsi, nanti saya lampirkan di deskripsinya surat ini, dan silakan nanti dicari beberapa beberapa tenaga fungsional yang dibuka oleh pemerintah, kemudian Bapak Ibu ambil jurusan apa, nanti silakan dilihat. Saya coba misalnya untuk administrator database kependudukan. Ini 248 misalnya. Kemudian ahli pertama Adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif misalnya 225 gitu ya. Kemudian analisis akuakultur, kemudian akuakultur, kemudian ada analisis kebakaran, ada analisis kebencanaan, ada analis kebijakan, analis ketahanan pangan, analis perdagangan, macam-macam. Jadi Bapak Ibu silakan, nanti Bapak Ibu tergantung ambil jurusan apa ya untuk tenaga fungsional ini, dan nanti silakan dilihat di deskripsi. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam hangat dari Kang Edi Channel. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Apabila bermanfaat silakan di-share Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.